Hi everyone, selamat datang di Ayu English dengan aku Misty. Lesson ini adalah part dari Tenses Made Easy series di channel ini. Sebelum mulai, aku info aja, nanti kalau mau catat atau screenshot, bisa pause aja videonya. Oke, let's get started. Di lesson kali ini kita akan bahas satu tense di English yaitu simple future tense atau future simple tense. Kita akan bagi lesson ini di 3 part. Yang pertama fungsinya, yang kedua struktur, dan yang ketiga latihan soal. Are you ready? Let's get into it. Yang pertama adalah fungsinya. Fungsi dari future simple tense ada 3. Yang pertama, to describe an action that will begin and end in the future. Yang kedua, to make a prediction. Dan yang ketiga, to talk about a plan. Kita akan bahas satu-satu setelah ini, tapi sebelum itu, kita lihat dulu beberapa time expression di future simple. Yang pertama ada tomorrow, besok, next, atau kemudian, dan specific time in the future, waktu yang spesifik di masa depan. Contohnya di sini ada next Monday, Senin besok, this weekend, akhir pekan ini, at 5 tomorrow, jam 5 besok, in 2050, pada tahun 2050, someday, suatu hari, the day after tomorrow, lusa. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu completed future action. Jadi untuk fungsi ini simple banget, asalkan kejadian itu terjadi dan selesai di masa depan, boleh pakai future simple. Contohnya, I will go grocery shopping today. Saya akan pergi berbelanja untuk kebutuhan rumah hari ini. Your sister will visit you soon. Kakakmu akan mengunjungimu segera. Fungsi yang kedua adalah to make prediction atau untuk membuat suatu prediksi. Jadi cuma prediksi, belum tentu 100%, tapi boleh pakai future simple. Contohnya, I think it will rain this afternoon. Saya pikir nanti siang akan hujan. I'm sure we will have fun at the party. Aku yakin kita akan bersenang-senang di pesta itu. Fungsi yang ketiga adalah to make plans atau membuat rencana. Di fungsi ini kita akan bagi dua. Ada yang pertama adalah spontaneous atau secara spontan, dan yang kedua adalah intended atau dimaksudkan. Jadi sudah ada rencana sebelum dikatakan. Kalau spontan, rencananya sewaktu dikatakan. Kalau untuk yang spontan, kita pakai will. Contohnya, it's so cold. I will turn off the AC. Wow, ini sangat dingin. Saya akan mematikan AC-nya. Are you hungry? I'll make something for you. Apakah kamu lapar? Aku akan memasakkanmu sesuatu. Jadi, rencananya dibuat sewaktu rencana itu dikatakan. Untuk yang kedua, yang intended, jadi sudah ada maksud untuk melakukan sesuatu. Untuk intended plans ini, kita pakai going to. Contohnya, I'm going to buy a ticket for the concert. Saya akan membeli tiket untuk konser itu. They're going to pack for the trip. Mereka akan mengepak barang-barang untuk perjalanan itu. Jadi sebelumnya mungkin sudah dipersiapkan seperti uang atau baju dan lain-lain. Semoga cukup jelas untuk fungsinya. Sekarang kita masuk ke strukturnya. Struktur dibagi 3. Yang pertama adalah yang positif atau affirmative, yang kedua negatif, yang ketiga question atau interrogative, kalimat pertanyaan. Kita mulai dulu dengan yang positif dengan will. Kita mulai dari subject, lalu diikuti will, verb 1, dan object kalau perlu. Contohnya, I will fix the door tomorrow atau we will fix the door tomorrow. Kalau pakai going to, kita harus pakai be dulu. Be-nya ada 3 pilihan, am, is, dan are, tergantung subjeknya. Bisa dilihat di sini kalau I pakai am, you, we, they pakai are, he, she, it pakai is. Lalu diikuti going to, lalu verb 1, lalu objeknya kalau perlu. Contohnya, they are going to fix the door tomorrow. Atau she is going to fix the door tomorrow. Negatif untuk yang will, kita mulai dengan subjek dulu, lalu diikuti dengan will not atau won't untuk singkatnya. Diikuti verb 1, lalu objek. Contohnya, we won't fix the door. Atau he won't fix the door. Untuk yang going to, sama pakai be, tapi diikuti not before going to-nya. Contohnya di sini, I am not going to fix the door
they aren't going to fix the door. Struktur yang terakhir adalah question structure. Kalau untuk question structure, ada dua option. Kalian bisa bikin yes or no question atau close question. Yang kedua, open question atau information question. Kalau untuk close question, kita mulai dari will-nya dulu, lalu diikuti subject, verb 1, lalu object. Contohnya, will you fix the door tomorrow? Kemungkinan jawabannya cuma ada dua, yes or no. Kalau yes, yes I will, no, no I won't. Kalau yang pakai going to, kita mulai dari to be-nya. Setelah itu subject, setelah itu going to, baru verb 1-nya. Jadi diapit subjeknya. Contohnya, are you going to fix the door? Jawabannya kita pakai subjek dan to be-nya aja. Kalau yes, yes I am untuk pertanyaan ini. Kalau no, no I'm not. Untuk information question atau open question, kita mulai dengan question word-nya sebelum ditambah will, lalu subject, lalu verb 1. Contohnya, what will he do after lunch? Apa yang akan dia lakukan setelah makan siang? When will the event take place? Kapan acara itu dilaksanakan? Kalau open question dengan going to, sama, kita mulai dengan question word-nya, lalu diikuti be, be-nya is MR, subjeknya going to, baru verb 1-nya. Contohnya, where is he going to go for the holiday? Kemana dia akan pergi untuk liburan? How much are you going to sell this phone for? Berapa kamu akan menjual telepon ini? Belum selesai untuk strukturnya, kita masih ada satu lagi yang perlu di cover, yaitu tentang be. Kalau kalian udah ngikutin series ini, pasti udah familiar banget dengan be ini. Jadi kalau di suatu sentence atau kalimat tidak ada action word-nya, maka kita pakai be. Lalu diikuti dengan kata benda atau kata sifat, noun atau adjective. Untuk future simple, be-nya tetap be, tapi mengikuti will atau going to. Jadi will be atau is MR going to. Contohnya, my sister is going to be a vet. Kakak perempuanku akan menjadi seorang dokter hewan. This place will be spotless soon. Tempat ini akan menjadi sangat bersih segera. Kalau kalian mau bikin close question dengan future simple, ada dua kemungkinan. Kalau pakai will, kita mulai dengan will-nya. Kalau dengan going to, kita mulai dengan to be-nya is MR, lalu subject, lalu going to be. Jadi diapit kalau untuk going to. Contohnya, is she going to be a vet? Will this place be spotless soon? Contoh jawabannya untuk pertanyaan yang pertama, yes she is atau no she isn't. Untuk yang kedua, yes it will, no it won't. Untuk open question, sama, kita mulai dengan question word atau kalimat tanya dan diikuti dengan yes or no structure-nya. Jadi strukturnya sama dengan yes or no, cuma diawali dengan kalimat tanya. Contohnya, how is she going to be a vet? When will this place be spotless? Jadi sekarang kita udah tahu fungsinya, sudah tahu strukturnya, tinggal latihan soal. Kita mulai dengan soal yang pertama. I blank a movie tonight. Jawabannya adalah I will watch a movie tonight. Lalu kita ubah ke negatif menjadi I won't watch a movie tonight atau I will not watch a movie tonight. Ke closed question. Will you watch a movie tonight? Ke open question. What will you watch tonight? Good. Soal kedua. My grandpa blank his room green. Kira-kira verbnya apa? My grandpa is going to paint his room green. Kalian juga bisa pakai will di sini. Kalau kalian pikir ini prediksi atau rencana yang dibuat secara spontan, bisa pakai will. Tapi di sini aku pakai going to karena aku berpikir kalau ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan untuk mengecat kamar itu menjadi
warna hijau. Jadi memang tergantung perspektif aja. Bisa pakai will, bisa pakai going to. Kita ubah ke negatif. Jadi, he isn't going to paint his room green. Close question. Is he going to paint his room green? Open question. What color is he going to paint his room? Ini salah satu kemungkinan aja, kalimat tanya yang lain juga boleh dipakai. Soal berikutnya, the reporters blank the witness of the crime. Oke, jawabannya boleh pakai will, boleh pakai going to. Lagi-lagi masalah perspektif ya, kalau misal ini spontan, boleh pakai will. Tapi kalau sudah direncanakan untuk interviewnya bisa pakai going to. The reporters will atau are going to interview the witness of the crime. Kita ubah ke negatif. Ke negatif menjadi they aren't going to interview her atau they won't interview her. First question. Will they interview the witness? Atau are they going to interview the witness? Boleh dua-duanya. Ke open question. When will they interview the witness? Atau when are they going to interview the witness? Soal terakhir. The kids say they blank astronaut when they grow up. The kids say they will be astronauts when they grow up. Ini lebih ke prediksi, jadi pakai will. Kita ubah ke negatif. Menjadi they say they won't be astronauts. Ke close question. Will they be astronauts? Last one, ke open question. What will they be when they grow up? Okay, so that is it. How was the lesson, you think? I hope you learn a lot about future simple tense. Kalau misal ada yang ditanyakan atau mau ada yang dikoreksi, boleh silakan komen di bawah, kita diskusi di sana. Good job for today's lesson. Subscribe if you learned something, and I'll see you in the next video. Bye-bye.